selamat pagi anak-anak. Untuk pelajaran hari ini, kita akan lanjut dengan pelajaran IPA bab 8 zat murni dan campuran. Pelajaran pada bab ini adalah mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu ada zat tunggal dan juga campuran. Jadi, di bab ini kita akan belajar tentang materi. Apa itu materi? Materi itu adalah segala sesuatu benda yang terdapat di muka bumi ini. Manusia termasuk dalam materi, gelas termasuk dalam materi, meja termasuk dalam materi, dan ada penyusunnya. Nah, materi itu sendiri terbagi lagi menjadi zat murni dan zat campuran. Kemudian zat campuran itu terbagi lagi menjadi campuran yang homogen dan campuran yang heterogen. Oke. Lalu, apa sih zat murni itu? Zat murni adalah materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat. Artinya, dia hanya memiliki satu zat saja. Maka kita sebut dengan zat murni. Contohnya di sini, itu ada besi. Besi itu tidak memiliki campuran lainnya, hanya besi saja. Maka besi ini termasuk ke dalam zat murni. Kemudian ada emas. Emas yang tidak dicampur dengan zat apapun itu kita sebut dengan zat murni. Lalu aluminium. Ingat, aluminium itu adalah zat murni. Artinya dia tidak tercampur dengan zat lainnya, hanya aluminium saja. Lalu ada perak. Perak juga termasuk zat murni karena perak tidak bercampur dengan zat-zat lainnya. Ingat, zat murni itu hanya terdiri dari satu jenis zat saja. Ada yang kita sebut dengan campuran. Nah, campuran itu apa? Campuran adalah kumpulan dua zat atau lebih. Artinya bisa 2 zat, bisa 3 zat, 4, 5, 10, dan seterusnya. Itu kita sebut sebagai campuran. Artinya tidak hanya satu zat saja. Kalau satu zat saja itu adalah zat murni, tapi kalau dia ada 2 zat di dalam satu tempat, itu artinya dia termasuk ke dalam campuran. Oke, lalu campuran itu tadi kan terbagi lagi menjadi campuran homogen. Campuran homogen di sini. Nah, apa sih campuran homogen itu? Campuran homogen adalah campuran yang komposisinya, artinya jumlah zatnya. Komposisi ini sama dengan jumlah zat. Merata atau tidak ada ampas sisa saat kita saring. Jadi, kalau setelah kita campurkan 2 zat itu, lalu kita saring, maka di saringannya tidak ada sisa ampas lagi, berarti itu termasuk ke dalam campuran homogen. Nah, contoh campuran homogen itu apa saja? Contoh yang pertama adalah udara. Udara ini terdiri dari banyak zat. Ada oksigen, ya kan? Lalu ada karbon dioksida, dan lain-lain. Jadi di udara itu bukan cuma oksigen saja, tapi ada karbon dioksida, ada nitrogen, ada dan zat-zat lainnya. Lalu selain itu adalah mentega. Mentega ini terdiri dari 2 zat. Nah, ketika membuat mentega terdiri dari 2 zat, maka mentega ini termasuk ke dalam campuran homogen. Tapi kalau seandainya menteganya kita cairkan, lalu kita saring, maka di saringannya itu tidak akan ada sisanya lagi. Nah, maka dari itu mentega ini termasuk ke dalam campuran homogen. Lalu selanjutnya itu adalah campuran air dan gula. Ketika gula kita campurkan dengan air panas, lalu kita aduk, kemudian kita saring, maka di saringannya itu tidak akan tertinggal gulanya lagi.
itu berarti termasuk ke dalam campuran homogen. Oke, selanjutnya yang terakhir, campuran heterogen. Apa sih campuran heterogen itu? Campuran heterogen itu adalah campuran yang komposisinya tidak merata atau masih terdapat ampas, sisa atau endapan saat kita saring. Artinya penyusunnya ini tidak merata ketika kita campurkan. Dan kalau kita saring, maka masih ada ampas sisanya. Contohnya itu di sini air kopi. Ketika kita buat air kopi, lalu ketika airnya sudah habis, masih ada sisa ampasnya kan? Nah, karena itu air kopi ini termasuk ke dalam campuran heterogen. Lalu selain air kopi itu ada pasir. Pasir itu terdiri dari banyak zat. Tapi ketika kita campurkan dengan air, nah pasir ini tidak akan menyatu dengan airnya. Sehingga ketika kita buang airnya masih akan sisa ampas pasirnya. Karena itu pasir termasuk ke dalam campuran heterogen. Lalu yang terakhir adalah air laut. Air laut itu terdiri dari banyak zat. Bukan cuma air dan garam, tapi banyak sekali zatnya. Lalu ketika kita saring, maka akan tersisa zat-zatnya di penyaringnya itu. Maka dari itu air laut ini termasuk ke dalam campuran heterogen. Oke, itu saja materi untuk pembuka bab 8 ini. Silakan baca buku paket kalian untuk lebih memahami materinya lagi dan kerjakan latihan soal yang sudah diberikan. Have a nice day.